kita akan melanjutkan pembahasan mengenai gereja dari bagian Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Di bagian pertama, kita sudah membahas 4 jemaat. Bagian ini kita akan lanjutkan lagi kepada 3 jemaat. Apa yang Alkitab nyatakan. Kita masuk ke jemaat Sardis. Tuliskan kepada malaikat jemaat Sardis, ini firman dari Dia yang memiliki ketujuh roh Allah, Tuhan yang memiliki roh, Tuhan penguasa roh, dan ketujuh bintang, Tuhan penguasa sorga. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Jelas, kali ini digambarkan ada kematian dalam jemaat. Bangun dan kuatkan apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapanku. Mati di sini bukan mati secara fisik. Jadi Tuhan sumber kehidupan. Mati artinya menjauh dari Tuhan. Jadi jemaat menjauh dari Tuhan. Itu artinya jemaat yang mati. Karena itu ingatlah bagaimana engkau menerima dan mendengarnya. Turutilah dan bertobatlah. Apa saran buat jemaat? Buat orang yang menjauh dari Tuhan, bertobat. Datang kembali kepada Tuhan. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, Tuhan akan datang seperti pencuri. Kau tidak tahu pada waktu mana akan Tuhan tiba-tiba datang. Panggilan untuk bertobat, kembali mendekat kepada Tuhan. Barang siapa menang, dia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, pakaian putih melambangkan kebenaran, perbuatan baik orang percaya. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, bicara keselamatan Tuhan, bicara kehidupan Tuhan. Melainkan akan mengaku namanya di hadapan Bapa, kehormatan untuk jalan di hadapan Tuhan, dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi inti jemaat Sardis, sebenarnya intinya kematian. Ada kematian dalam jemaat, tapi poin utamanya buat orang-orang, buat jemaat yang menjauh daripada Tuhan, pertobatan. Pertobatan kunci pemulihan. Dan jemaat Sardis di sepanjang sejarah melambangkan zaman di mana gereja mulai mengalami pertobatan, masuk ke zaman reformasi gereja. Di mana gereja mulai kembali kepada banyak nilai-nilai yang dasar, yang esensi, yang benar. Jemaat Philadelphia. Tuliskan kepada malaikat jemaat Philadelphia, ini firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Kalau ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Kalau ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Melambangkan otoritas. Melambangkan berkat Tuhan yang Tuhan akan berikan. Aku tahu pekerjaanmu. Lihat, aku membuka pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun, terobosan dari Tuhan. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Kenapa ada otoritas? Kenapa ada berkat? Kenapa ada terobosan? Karena jemaat menuruti firman Tuhan. Jemaat ini dikatakan kuat, dikatakan baik karena menuruti firman Tuhan. Lihat beberapa orang dari jemaah iblis, mereka yang menyebut diri orang Yahudi tapi tidak demikian, berdusta. Nah, mereka kuserahkan kepadamu. Jadi Tuhan membela, Tuhan menorong jemaat dari musuh mereka, dari orang-orang yang berlaku gak benar, orang-orang yang berniat tidak baik kepada mereka. Dan orang akan mengaku bahwa Tuhan mengasihi engkau. Kenapa? Karena jemaat menuruti firman Tuhan dan tekun menantikan Tuhan. Tuhan akan melindungi dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi akan ada hari namanya hari pencobaan yang datang. Jemaat akan Tuhan lindungi. Jemaat yang apa? Yang menuruti firman Tuhan. Jadi di tengah berbagai perubahan zaman, jangan khawatir, Tuhan sanggup melindungi umatnya.
Mari ikutin firman Tuhan. Barang siapa menang, ia akan kujadikan pilar soko guru dalam bait suci. Dilambangkan sebagai bisa Tuhan pakai membangun jemaat. Ia tidak akan keluar lagi dari situ. Padanya aku tuliskan nama Allahku melambang kepemilikan Tuhan. Nama kota Allahku yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru itu melambangkan kehormatan. Ditulis nama itu seperti anak diadopsi diberikan nama marganya, itu lambang penerimaan, itu lambang kehormatan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat. Inti jemaat Philadelphia adalah jemaat yang penuh dengan firman Tuhan, jemaat yang melakukan firman Tuhan, mentaati Tuhan. Karena itu jadi kuat, karena itu malah jadi berkat buat orang lain, karena itu dapat terobosan Tuhan. Isi sejarah, jemaat Philadelphia melambangkan zaman gereja setelah masa reformasi sampai ke akhir zaman yang akan setia memegang firman Tuhan. Umat yang dewasa, umat yang tetap kuat mengenal Allah, tetap kuat dan bertindak. Jemaat Philadelphia. Terakhir, jemaat ketujuh adalah jemaat Laodikia. Tuliskan kepada malaikat jemaat Laodikia, ini firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Amin itu artinya iya, dapat dipercaya. Permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, kau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baik kalau engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, gak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Memuntahkan itu lambang, sekedar lambang melambangkan jijik. Tuhan sangat tidak suka kepada jemaat yang bercampur, jemaat yang setengah-setengah. Katanya lebih baik kalau engkau dingin sekalian, panas sekalian. Tapi jangan suam-suam. Karena engkau berkata, aku kaya, aku memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Jadi rupanya ada kesombongan dalam jemaat. Memang kesombongan membutakan. Kesombongan membuat kita tidak bisa melihat kenyataan. Jemaat berkata, aku kaya. Padahal engkau nggak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Padahal kenyataannya, kondisi rohani jemaat sangat kacau. Aku menasihatkan supaya engkau membeli emas yang dimurnikan, itu ngomong kekudusan, dalam api, agar jadi kaya, pakaian putih melambangkan perbuatan baik, supaya jangan kelihatan ketelanjanganmu, minyak untuk melumas mata, untuk membuka mata supaya engkau dapat melihat. Melambangkan jemaat perlu bertobat dan menerima lagi hal-hal yang dari Tuhan. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Karena itu relakan hatimu, sekali lagi. Pertobatan kunci pemulihan, dan bertobatlah. Pada jemaat-jemaat yang memiliki berbagai kekurangan, seruan Tuhan cuma satu, dan hanya satu di Alkitab. Bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu. Jadi rupanya Tuhan sudah ada di luar jemaat Laodikia. Kesombongan rupanya mengusir Tuhan. Kesombongan membuat Tuhan tidak dapat ruang di tengah jemaat. Lihat, aku berdiri di muka pintu, mengetok. Jika ada orang mendengar suaraku, membukakan pintu, aku masuk, mendapatkannya, makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Pertobatan membuka lagi, menyambut Tuhan datang lagi di tengah-tengah jemaat. Untuk bisa tinggal bersama-sama jemaat. Karena itu intinya kan, jemaat membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan tinggal di tengah jemaat, itu intinya. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama dengan aku di hadapan tahtaku. Pertobatan membuat kita bisa bersama lagi dengan Tuhan. Memerintah bersama dengan Tuhan. Seperti aku telah menang. Dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, inti jemaat Laodikia kesombongan. Tidak memelihara firman Tuhan, penuh kesombongan, dan rupanya kondisinya sangat parah. Melambangkan gereja zaman modern sampai ke akhir zaman yang
bobrok, yang banyak dirampok setan karena kesombongan, nggak tahu. Jadi kita melihat inilah ketujuh jemaat. Kalau dilihat inti ketujuh jemaat untuk memelihara kasih, kuat di tengah penderitaan, menghindari kedagingan, menghindari perjinahan, bangkit dari kematian dengan pertobatan, ataupun jemaat perlu penuh firman Tuhan dan lepas dari kesombongan. Intinya jemaat yang murni. Intinya jemaat yang dewasa. Intinya jemaat yang sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Bahkan di tengah penderitaan, itu inti atau pesan, prinsip dari ketujuh jemaat yang berlaku buat semua orang segala zaman. Ketujuh jemaat juga bicara gereja Tuhan sepanjang sejarah. Dimulai dari gereja mula-mula dan mulai masuk ke masa penyebaran Injil sampai masa penganiayaan, malah masa penyampuran dan kemunduran gereja, ke masa reformasi dan sampai ke gereja modern, sampai ke akhir zaman. Ketujuh jemaat melambangkan 7 zaman keadaan gereja. Dari gereja mula-mula, kisah para rasul, Pentakosta sampai ke akhir zaman. Dan intinya Tuhan memanggil setiap jemaat setiap zaman buat murni, untuk ikut Tuhan dengan dewasa, dengan hidup sepenuhnya buat Tuhan. Kalau belajar ini, nah kalau digabungkan dengan tabel dari kitab Daniel, kita mulai melihat rupanya inilah sambungannya. Di masa yang Daniel tidak lihat, yaitu masa anugerah, itulah masa gereja Tuhan. Itu yang ditulis dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Jadi ini benang merah. Dari zaman kerajaan Babel sampai Persia, Yunani, Romawi, sampai ke zaman akhir. Nanti kita akan bahas itu terus di kitab Wahyu. Atau kalau tabel yang berbeda, terlihat seperti ini. Masa modern, itulah masa 7 jemaat. Dilambangkan masa zaman 7 jemaat. Sebelum selesai, ada beberapa prinsip penting yang selalu ada dalam 7 jemaat. Contoh, selalu ada malaikat pada tiap jemaat, melambangkan ada penyertaan Tuhan. Malaikat hanya pelayan yang menyatakan tuannya. Ada malaikat pada jemaat melambangkan penyertaan Tuhan pada tiap jemaat, tiap zaman. Lalu pewahyuan Tuhan. Inilah firman dari Tuhan dengan karakteristiknya kepada gereja. Pewahyuan tentang Tuhan mendahului pewahyuan mengenai gereja. Jadi lihat ke Tuhan dulu, nanti kita bisa mengerti keadaan gereja, keadaan jemaat. Pewahyuan Tuhan dulu, mengenal Tuhan. Tiap jemaat, tiap zaman selalu ada tantangan, ajakan, barang siapa menang. Kita perlu menang di tiap generasi, di tiap zaman, di tiap keadaan yang ada. Panggilan untuk gereja yang dewasa. Di tiap zaman. Jadi diulang 7 kali di pewahyuan gereja. Dan berkali-kali di Alkitab, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Sikap mendengar sangat penting. Mari kita menjadi jemaat yang mendengarkan firman Tuhan dan berkemenangan. Lalu yang menarik, jemaat kota. Kan di jemaat dimanapun ya, di Philadelphia, di Smyrna, dimanapun, kan ada banyak jemaat, ada gereja, ada persekutuan, ada macam-macam pada waktu itu. Bukan satu gereja saja, tapi selalu Tuhan memberikan yang namanya jemaat kota. Ini pola pikir tubuh Kristus, pola pikir jemaat. Di situ bisa ada banyak aliran, di situ bisa ada banyak gereja, ada banyak hamba Tuhan. Tapi pesan Tuhan kepada area tersebut sama, melambangkan satu tubuh Kristus. Menarik kalau kita nanti, bagaimana sih dengan jemaat di kota tertentu? Apa pesan Tuhan? Bukan buat denominasi tertentu, tapi buat jemaat kota. Karena kita bisa melihat hati Tuhan dengan lebih lengkap jadinya. Secara sederhana, kita mulai menjabarkan kitab Wahyu nanti dengan peta ini. Kita akan mulai isi, kita akan mulai menjelaskan lebih lanjut.
Karena 7 jemaat baru bagian awal dari kitab Wahyu. Tapi di sini kita belajar mengenai 7 jemaat secara lengkap. Dan sekali lagi, atas semua jemaat itu, di atas semua zaman, Tuhan yang bertahta. Kita akan lanjutkan lagi.